Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ahmadi Surawijaya selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Pernahkah kalian membayangkan nenek atau kakek kita sedang sendirian di rumah, kemudian terjatuh di kamar mandi? Tidak ada yang tahu, tidak ada yang datang, dan setiap menit yang berlalu kondisinya pun semakin memburuk. Ini bukan skenario yang jauh dari kenyataan, ini terjadi setiap hari. Hari ini, kami dari kelompok 9K52 hadir membawa solusi untuk masalah yang nyata dan mendesak ini. Perkenalkan, Safe Step, alarm deteksi jatuh untuk lansia. Kami memulai dengan memahami kondisi yang ada saat ini, dan terus terang, kondisinya cukup mengkhawatirkan. Ada 4 masalah utama yang kami temukan. Yang pertama, risiko jatuh yang sangat tinggi. Data menunjukkan 78,2% lansia usia 75 tahun ke atas pernah mengalami jatuh. Seiring bertambahnya usia, kemampuan keseimbangan dan mobilitas mereka menurun drastis. Yang kedua, tidak adanya pengawasan yang memadai. Rata-rata lansia menghabiskan 8 jam per hari tanpa diawasi karena keluarga dan caregiver juga punya keterbatasan waktu dan jarak. Yang ketiga, respons yang lambat. Ketika lansia jatuh saat sendirian, mereka kesulitan meminta bantuan sendiri. Akibatnya, penanganan menjadi lambat dan kondisi semakin memburuk setiap menitnya. Dan yang keempat, ketergantungan pada alat manual. Sebagian besar monitoring masih dilakukan secara manual. Kondisi darurat baru diketahui setelah ada laporan dari orang lain, dan itu sudah terlambat. Akan tetapi, kami tidak berhenti di gejala. Kami menggali lebih dalam menggunakan 5 Whys Analysis untuk menemukan akar masalahnya. Pertanyaannya terletak pada mengapa lansia terlambat mendapat bantuan saat jatuh? Yang pertama, karena tidak ada yang tahu kejadian jatuh secara cepat. Kenapa? Karena lansia tidak mampu memanggil bantuan sendiri. Kenapa? Karena tidak ada sistem deteksi otomatis yang digunakan. Kenapa? Karena solusi yang ada di pasaran mahal dan sulit digunakan. Dan dari situlah kami sampai pada akar masalah yang sesungguhnya, yaitu belum ada sistem monitoring IoT yang terjangkau, otomatis, dan real-time untuk lansia. Dari proses empathize ini, kami menemukan satu insight yang sangat kuat. Lansia butuh sistem yang bisa berbicara untuk mereka saat mereka tidak mampu, otomatis, real-time, dan tanpa bergantung pada kehadiran manusia. Kalau kita bandingkan kondisi sebelum dan sesudah adanya Safe Step, pada kondisi sebelum, awalnya tidak ada monitoring, kemudian sekarang ada deteksi otomatis 24/7. Kemudian dari yang awalnya respons terlambat, kini caregiver menerima notifikasi dalam kurang dari 5 detik. Dari yang awalnya lokasi tidak diketahui, sekarang ada GPS real-time yang terintegrasi dengan Google Maps. Kemudian dari yang awalnya alat manual, sekarang menggunakan wearable IoT yang portable dan mudah dipakai. Berbekal semua temuan tersebut, kami mendefinisikan problem statement kami. Bagaimana kita merancang sistem yang mampu mendeteksi jatuh pada lansia secara otomatis dan mengirim notifikasi plus lokasi real-time kepada caregiver dalam waktu kurang dari 5 detik. Dan jawabannya harus memenuhi 3 kriteria utama. Yang pertama, deteksi jatuh yang akurat tanpa false positif berlebih. Yang kedua, notifikasi terkirim dalam waktu kurang dari 5 detik. Dan yang ketiga, perangkat yang ringan dan bisa dipakai sepanjang hari. Pada tahap ide, kami tidak langsung memilih satu solusi. Nah, tapi kami terlebih dahulu membandingkan ada beberapa kemungkinan, mulai dari wearable fall detector, emergency button, camera monitoring, sampai smart flow. Nah, dari sini kami bisa melihat bahwa solusi yang paling relevan itu adalah konsep wearable, karena dia lebih praktis untuk dipakai, otomatis, dan tidak terlalu membebani pengguna. Nah, kenapa Safe Step? Karena setelah brainstorming, kami menarik ide berdasarkan 3 kriteria utama. Yang pertama harus bisa mendeteksi jatuh secara otomatis, lalu yang kedua nyaman dipakai seharian, yang ketiga mampu mengirim notifikasi beserta lokasi dengan cepat. Karena target pengguna adalah lansia, kami menghindari solusi yang terlalu manual atau terlalu invasif. Nah, dari proses ini, wearable IoT atau Safe Step menjadi pilihan yang paling seimbang. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rafazul Muhammad dengan NIM 135255062. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, pada fase 4, yaitu prototype, dapat dilihat komponen utamanya berupa ESP32 sebagai prototype sebagai microcontroller utamanya, lalu ada GPS Neo 6M untuk mengambil lokasi real-time-nya, dan MPU 6050 untuk sensor pergerakannya,
Selain itu ada juga active buzzer sebagai peringatan untuk orang sekitar. Lalu ada breadboard dan kabel jumper sebagai penggabung semua komponennya. Selain itu, untuk daya mandirinya kita menggunakan baterai 18650 dan baterai shield yang sudah bisa rechargeable dan bisa terdapat tombol on off-nya. Baik, lanjut ke arsitektur sistem. Jadi semuanya berawal dari lansia yang memakai alat ini. Sensor MPU6050 dan GPS akan terus-menerus memantau nilai orientasi jatuh dan mencatat lokasi secara real time. Data tersebut langsung ditarik oleh ESP32, lalu saat mendeteksi adanya kejanggalan atau dianggap sebagai jatuh, ia akan langsung memerintahkan buzzer untuk berbunyi sebagai peringatan darurat untuk orang-orang yang sudah ada di lokasi kejadian. Nah, secara bersamaan, ESP32 juga mengirimkan data sensor melalui internet menuju Blink IoT untuk diteruskan ke user sebagai caregiver-nya. Lanjut, di sini workflow-nya, jadi seperti yang dijelaskan tadi, yang pertama itu data parsing, di mana ESP32 akan mengambil dan menerjemahkan data koordinat GPS, serta status gravitasi dari MPU6050. Lalu ada Blink Cloud-nya, data yang sudah diterjemahin tadi akan dikirimkan secara real-time via Wi-Fi menggunakan virtual pins. Lalu yang ketiga ada alert trigger-nya, yaitu begitu statusnya sudah jatuh, tervalidasi jatuh, maka sistem cloud-nya akan memicu log event yang berupa lansia jatuh ke caregiver-nya. Nah, lalu untuk final prototype-nya, di sini kita membuat dummy prototype sebagai ganti dari lansianya. Jadi di sini konsep kami itu akan menyerupai sabuk atau gelang yang wearable, yang pada prototipe ini kita gunakan sebagai armband. Jadi perakitan komponen ini dibuat saling menumpuk agar aman dan memastikan sensor MPU6050-nya dapat membaca gravitasi tanpa gangguan dari pergeseran kabel. Lalu pada testing sensor MPU6050 atau testing dari prototipe kami, terdapat 5 skenario, yaitu jatuh ke depan, jatuh ke belakang, jatuh ke kiri, jatuh kanan, dan jatuh tertahan. Di sini untuk keempat skenario yang pertama, itu sistemnya mendeteksi adanya jatuh, dan notifikasi blinknya juga berhasil terkirim, sehingga kami anggap sebagai berhasil. Sementara untuk jatuh tertahan, sistemnya tidak mendeteksi bahwa lansia yang terjatuh, dan notifikasi blinknya juga tidak terkirim. Itu juga kami klasifikasikan sebagai berhasil, karena saat jatuh tertahan, lansianya masih belum benar-benar terjatuh. Lalu untuk kesimpulan testingnya, berdasarkan hasil pengujian, sistem kami berhasil mendeteksi seluruh skenario jatuh yang melibatkan benturan ke depan, belakang, kiri, dan kanan. Pada hasil skenario tersebut, buzzer aktif dan notifikasi berhasil dikirimkan ke aplikasi Blink. Sementara itu, pada skenario jatuh tertahan, sistem tidak mengirim alarm karena nilai percepatan tidak melewati threshold yang telah ditentukan. Hasil ini menunjukkan bahwa mekanisme deteksi yang diterapkan mampu membedakan antara kejadian jatuh yang signifikan dan gerakan yang tidak berpotensi membahayakan seperti yang saya jelaskan tadi. Baik, untuk evaluasinya, pertama kita pasti bisa mengoptimalisasi desain perangkatnya. Desainnya bisa kita buat lebih compact atau lebih ringkas apabila kita memproduksinya melalui pabrik atau semacamnya. Lalu peningkatan akurasi deteksi jatuh. Jadi kita mempertimbangkan untuk menggunakan machine learning untuk meningkatkan akurasi deteksi. Selain itu kita juga mempertimbangkan untuk membuat mitigasi false alarm, yaitu dengan mematikan alarm jika lansianya tidak benar-benar terjatuh. Lalu perluasan skenario pengujian, jadi pengujian akan diperluas dengan berbagai aktivitas harian dari lansianya. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.